hadirin sekalian, kita saksikan teater persembahan dari Pusat Kajian Adat dan Budaya Bolaang Mongondo, Institut Agama Islam Kota Mobagu, dan Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondo Raya. Cerita legenda Raja Loloda Mokoago ini diilhami dari cerita masyarakat Bolaang Mongondo karya Dr. Mulyadi Mokodompit, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, selaku Rektor Institut Agama Islam Kota Mobagu. Sutradara Meiske Ellen Kinontoa, Sarjana Pendidikan. Legenda Raja Loloda Mokoago. Dikisahkan Raja Loloda Mokoago adalah seorang pemimpin pemberani dan bercita-cita menyatukan seluruh dataran mulai dari Kaidipang hingga Pulau Lembeh. Berada dalam satu kekuasaannya karena keperkasaan raja yang didukung oleh Bogani yang kuat, akhirnya mampu menyatukan seluruh wilayah Sulawesi bagian utara saat ini. Sebagai raja yang berkuasa dan disegani di saat tanah wilayah Sulawesi bagian utara ada ketakutan sekaligus cemas. Karena berada di bawah pemerintahan Loloda Mokoago, maka bermusyawarahlah para walak dan mendapat ide mengirimkan sebuah patung dengan wajah gadis yang cantik dengan harapan Raja Loloda Mokoago akan mempersuntingnya. Yang dengan demikian mereka lebih dekat dan dapat memanfaatkan Raja Loloda Mokoago. Tetapi setelah Raja Loloda Mokoago mendapatkan patung tersebut, justru dicampakkannya dan oleh permaisuri ditaruh di bawah ranjang tidurnya. Suatu ketika Raja Loloda bermimpi bahwa patung tersebut adalah seorang gadis dari wilayah Sulawesi bagian utara yang sangat berharap dapat dijadikan selir oleh Loloda Mokoago. Namun Loloda Mokoago bukanlah tipe pemimpin yang gila harta dan wanita, sehingga bahkan tak diingatnya lagi. Suatu ketika Raja Loloda Mokoago melakukan ekspedisi perjalanan ke tanah wilayah Sulawesi bagian utara. Melihat daerah kekuasaannya, semua penduduk hormat saat raja memasuki tanah wilayah Sulawesi bagian utara. Tiba-tiba suatu tempat walak memberi hormat dan membungkuk kepada Raja Loloda dan menawarkan mampir di tempat beliau, sekedar minum-minum dan melepas lelah. Raja pun mampir dan menghargai undangan tersebut. Namun raja tak mau minum karena minuman disajikan berupa cap tikus. Dengan kondisi rumah yang kurang terawat, tiba-tiba walak tersebut menawarkan kepada Raja Loloda bahwa dia memiliki anak gadis yang bernama Pingkan yang sangat cantik dan dipersembahkan kepada raja sebagai selir. Raja sejenak berpikir dan teringat patung gadis cantik yang pernah dilihatnya beberapa tahun sebelumnya. Namun setelah didatangkan di hadapan raja, raja sekedar menghargai agar Pingkan dan walak tersebut tidak tersinggung. Apa terlebih, tanah wilayah Sulawesi bagian utara adalah daerah baru yang berkebelakang dan masih memerlukan pembinaan.
sebagai daerah taklukan yang baru. Saat raja ingin pamit, Pingkan terus-menerus menempel ke raja, dan raja juga bersikap sportif sambil berujar nanti akan dilamar di kemudian hari. Namun Pingkan memaksa ikut mengantar raja sampai ke pelabuhan Manado. Saat perjalanan ke pelabuhan, Pingkan yang ditemani orang tuanya dan beberapa sanak saudaranya diikuti oleh pemuda yang bernama Matindas, yang sudah jatuh hati terlebih dahulu dan melamar Pingkan. Namun ditolak orang tuanya karena Matindas rakyat biasa. Sesampainya di pelabuhan, raja sudah naik kapal dan Pingkan pun pingsan karena tak rela ditinggal Raja Loloda. Dan Matindas yang mengikuti terus terkejut melihat Pingkan pingsan, dikiranya sudah meninggal. Sehingga Matindas pun bunuh diri di dekat Pingkan yang sedang pingsan. Ketika Pingkan siuman, dia kaget mendengar bahwa Raja Loloda Mokoago ternyata tidak berminat menjadikannya selir, karena raja sudah memiliki istri dari suku Mongondo yang lebih cantik. Seketika juga Pingkan bunuh diri dengan pisau yang diambilnya masih menancap di tubuh Matindas. Akhirnya Pingkan dan Matindas dikubur bersama satu kuburan. Sebagai raja diperankan oleh Erlan Mokodongan. Sintak in aku oi, bak bibitonku in moiko. Wahai rakyatku, dukunglah aku, dan aku akan mengangkat derajat kalian. Aku, penguasa wilayah Sulawesi bagian utara. Aku menghimbau kepada seluruh Bogani, marilah kita satukan kekuatan kita untuk menyatukan seluruh wilayah pesisir Sulawesi bagian utara. Sebagai Pingkan diperankan oleh Selvinda Manangin. Oh, Baginda Raja yang mulia, sungguh aku sangat mencintaimu. Jikalau engkau meninggalkanku, maka jiwaku akan selalu merindukanmu. Aku tak rela ditinggal pergi olehmu, wahai Baginda Raja. Sebagai Matindas diperankan oleh Bangkit Sanjaya Mokoago. Pingkan, oh Pingkan, apa yang terjadi dengan dirimu? Ada aku di sini yang sangat menyayangi dan mencintaimu. Pingkan, aku rela mati bersamamu. Bunda Pingkan diperankan oleh Rima Virginia Orang Datang.
Wahai anakku Pinkan, janganlah bersedih hati. Kita tunggu Baginda Raja akan datang untuk mempersunting dirimu. Ayah Pinkan diperankan oleh Muhammad Rizky Hasan. Ampun Baginda Raja, hamba menghadap. Jikalau Baginda berkenan, sudih kiranya untuk mampir ke gubuk hamba. Mungkin sekedar minum dan melepas lelah. Walak 1 diperankan oleh Tri Cahyadi Rahman. Kawan-kawan, Raja Loloda Mokoago telah menguasai tanah wilayah Sulawesi bagian paling utara. Tentu kita merasa ketakutan dan cemas berada di bawah pemerintahannya. Maka marilah kita bermusyawarah para walak. Walak 2 diperankan oleh Muksan Kadi. Ya, kawan-kawan, dengan musyawarah ini aku mendapatkan ide. Kita kirimkan sebuah patung berwajah cantik dengan harapan Raja Loloda akan mempersuntingnya. Dengan demikian, maka kita akan lebih dekat dan dapat memanfaatkan Raja Loloda. Para Bogani diperankan oleh Bayu, Rido, Marcel, dan Sultan. Siap Baginda Raja, kami akan bersatu untuk mempertahankan tanah wilayah di bawah kekuasaanmu. Demikianlah persembahan teater Legenda Raja Loloda Mokoago. Sebagai penanggung jawab, Dr. Andes Z.A. Jemilantong, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondo Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater Legenda Raja Loloda Mokoago akan dipentaskan pada perpisahan tahun 31 Desember 2020 di Kota Mobagu. Syukur Muanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ropa inta